Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kreatif ID. Jadi ngomongin soal mouse gaming, kita semua udah tahu kalau misalkan belakangan ini lagi tren yang namanya mouse gaming ultralight yang ditargetkan untuk gamer FPS. Dan bahkan gue pribadi sampai ngekoleksi hampir semua mouse gaming ultralight yang tersedia di Indonesia karena ternyata memang beneran bisa bantu untuk improve aim gue atau lagi main game FPS. Dan gue cukup senang karena ada beberapa merek lokal yang ikutin perkembangan ini, dan salah satunya adalah Rexus yang biasanya itu fokus ke gaming gear budget, tapi sekarang mereka juga ikutan ngerilis yang namanya Rexus Daxa R yang bisa dibilang adalah mouse gaming ultralight pertamanya mereka dengan desain ergonomik dan punya beberapa fitur yang cukup menarik menurut gue yang nanti akan gue bahas lagi. Dan mereka juga ada ngerilis yang namanya Rexus Daxa Pro Wireless yang bisa dibilang punya shape yang sama dengan si Daxa R ini, tapi dia nggak adaptasi desain ultralight kayak si Daxa R dan dia itu wireless. Dan nanti akan gue bahas tersendiri di video yang terpisah, karena di video ini gue akan fokus ngebahas si Daxa R ini aja. Jadi kalau misalnya kalian penasaran soal yang ini, kalian bisa subscribe dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan kontennya soal review ini. Rexus Daxa R ini ada di harga yang menurut gue sangat kompetitif banget, yaitu di 650 ribuan. Lalu ada dua opsi warna, yaitu warna hitam dan putih yang bisa kalian pilih sesuai preferensi masing-masing. Untuk di harga segini bisa dibilang mouse ini punya fitur yang cukup banyak kalau dibandingkan dengan mouse gaming ultralight lainnya. Tapi baik lagi, keputusan pembelian mouse itu adalah preferensi grip style kalian dengan panjang tapak tangan kalian dan juga dari shape si mouse ini sendiri yang nanti akan gue jelasin lebih detail. Tapi sebelum gue mulai lebih detail lagi, gue yakin banyak dari kalian yang mungkin bakalan bilang, "Bang, si Rexus Daxa R ini kok mirip sama mouse A, mouse B, mouse C dan segala macamnya." Nah, mungkin kalau misalkan gue bahas itu bakalan bisa jadi satu video tersendiri. Jadi kalau misalkan kalian penasaran kenapa banyak produk-produk yang bentuk atau desainnya itu mirip-mirip, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, karena nanti kedepannya mungkin kalau ramai yang minat akan gue bikinin videonya tersendiri. Inti dari semuanya, entah si Rexus, entah Ponage, entah merek apapun itu yang kalian lihat produk atau desainnya itu mirip-mirip, nah itu bisa jadi karena mereka itu menggunakan perusahaan ODM atau manufacturer yang sama. Jadi bisa dibilang sebenarnya nggak ada plagiat-plagiatan di antara mereka. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kalian pengen tahu penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, karena kalau misalkan ramai yang pengen tahu, nanti akan gue coba bikin videonya. Untuk shape sendiri, mouse ini punya desain ergonomik atau punya signature bentuk yang hamnya itu tinggi sebelah dan cenderung gemuk, jadi mouse ini sangat ditargetkan untuk pengguna palm grip. Mouse ini juga punya RGB lighting di bagian luar dan di dalam honeycomb shell-nya, dan karena desain yang bolong-bolong, jadi RGB-nya juga memantul keluar dan menurut gue sangat cantik banget. Lalu ada branding Daxa di bagian dalam yang nyala dan juga di bagian atas sensornya. Dan di bagian scroll wheel juga ada RGB lighting, tapi sayangnya nggak centered dan kelihatan banget kalau RGB-nya itu cuma dari sebelah kanan aja dan bahkan tembus sampai ke bagian atas. Tapi balik lagi, kalau urusan desain itu preferensi masing-masing. Dan sebagai referensi supaya kalian lebih familiar, mouse ini punya shape yang identik dengan Zowie EC2 atau Dual Scroll. Jadi untuk rekomendasian size-nya sendiri, mouse ini khusus palm grip untuk ukuran panjang tapak tangan kurang lebih di bawah 19 cm. Jadi kalau kalian pengguna cloud dan juga fingertip grip, mouse ini nggak gue rekomendasikan. Dan mouse ini bakal sangat ideal banget kalau panjang tapak tangan kalian itu di 18 cm kayak gue. Jadi manis dan jari kelingking gue juga ada di posisi yang oke dan nggak dipaksa lurus, jadi nggak pegel. Selain itu juga meskipun set gripnya bolong-bolong, tapi ukuran lubangnya itu nggak terlalu besar, jadi jari manis dan kelingking gue itu juga nyaman banget untuk pakai mouse ini. Untuk buttonnya sendiri seperti biasa ada button tambahan seperti DPI button dan juga browser button di sebelah kiri. Selain itu di bagian bawah mouse ini juga ada switch untuk ganti polling rate yang bisa kalian ganti dari 125 sampai ke 1000 Hz. Lalu untuk switch sendiri, mouse ini pakai Omron switch yang ratingnya itu 20 juta klik. Tactile-nya oke, gue nggak ada komplain sama sekali, sama aja kayak Omron switch pada umumnya. Lalu untuk button lain, placementnya juga gue nggak ada isu sama sekali. Rexus Daxa R ini jelas punya berat yang ringan, yaitu di 58 gram. Dan gue cukup impress karena dengan dimensi yang cukup besar ini, Daxa R udah punya berat yang bisa dibilang udah menyamai mouse ringan dan kecil lainnya seperti Glorious model O-, MM70 dari Cooler Master, lalu bahkan lebih ringan juga dibandingkan dengan Viper Mini yang punya berat 61 gram. Dan bahkan dengan dimensi yang sama, Daxa R ini masih lebih ringan dibandingkan dengan Dual Scroll yang beratnya itu 66 gram. Oh iya, buat kalian yang bingung kenapa mouse gaming zaman sekarang itu pengennya ringan-ringan semua, mungkin kalian bisa dengar penjelasan gue di review-review yang sebelumnya yang bisa kalian nonton di card yang ada di atas ini. Tapi kalau kalian adalah orang yang baru mencoba mouse gaming ultralight seperti si Daxa R ini, kalian nggak perlu khawatir karena di mouse ini kita bisa adjust beratnya dengan pasang pemberat yang include dari mouse ini. Ada total 12 pemberat dan masing-masing pemberatnya itu punya berat kurang lebih 1,5 gram, dan paling berat itu mouse ini untungnya cuma 82 gram jika kalian pakai shell atau cangkang yang nggak bolong-bolong. Karena di mouse ini kita ada dapat yang bolong-bolong sama yang polos. Sementara kalau kalian pakai cangkang yang bolong-bolong itu beratnya maksimal sekitar 76 gram, lalu untuk berat cangkang bolong-bolongnya sendiri itu sekitar 4 gram dan cangkang polosnya itu sekitar 7 gram. Dan tentu aja gue pribadi prefer untuk nggak pakai pemberatnya sama sekali dan lebih pilih untuk pakai
cangkang yang bolong-bolong. Karena semakin ringan mouse-nya, maka aim control gue juga jadi lebih oke dan lebih responsif. Tapi setidaknya dengan pemberat ini kalian bisa membiasakan tangan kalian dulu kalau misalkan kalian belum terbiasa pakai mouse yang ringan. Lalu paling kelebihannya karena cangkangnya itu bisa dilepas belakangnya. Kalau misalkan kalian takut debu karena mouse-nya bolong-bolong, ya kalian bisa pakai cangkang yang polos saja. Kalau misalkan kalian takut sama debu. Tapi kalau kalian pengen pakai cangkang yang bolong-bolong pun itu sebenarnya nggak kenapa-napa. Karena semua mouse gaming bolong-bolong gue itu udah gue pakai cukup lama, itu nggak kenapa-napa meskipun kena debu. Dan kalau kalian pengen bersihin pun juga gampang, tinggal kalian semprot aja pakai blower kamera. Dan kalian juga perlu ingat kalau misalkan kena air gimana bang dan segala macem. Ya itu nggak cuman mouse gaming doang yang bolong-bolong yang bakal rusak, tapi mouse gaming yang kayak gini pun entah balang elektronik apapun itu kalau kalian siram juga bakal rusak. Lalu kelebihan lainnya dengan cangkang yang bisa kalian lepas ini, ya kalian bisa beli cangkangnya secara terpisah dengan warna lain seperti ini, yang kemungkinan juga bakalan dijual sama Rexus, tapi kalian tunggu aja info dari mereka. Atau kalau misalnya kalian kreatif, kalian bisa bikin 3D printnya sendiri. Tapi nggak sampai situ aja, karena kalian juga bisa custom cangkang mouse button 1 dan 2-nya, dan bahkan di PI buttonnya juga bisa kalian ganti dengan warna lain yang masuk ke selera kalian, yang dimana diincludekan juga di mouse ini. Oh ya, dan cangkang yang bisa dilepas ini juga magnetik, jadi lepas pasangnya juga udah gampang dan gak bakal kelepas sendiri. Jadi ya menurut gue ini adalah salah satu fitur yang menurut gue cukup menjual di mouse ini. Karena kalau misalnya kalian bosen, ya kan tinggal ganti-ganti cangkang aja sesuai dengan preferensi kalian. Dan dengan desain cangkang yang tips seperti ini, untungnya build quality-nya masih tergolong oke. Paling di bagian cangkang belakang itu bisa ada suara-suara plastik yang bergeser gitu. Tapi ya namanya model clip begini pasti bakal bisa bergerak di sambungannya. Tapi di mouse button 1 dan 2-nya udah aman banget dan gak ada rattle atau wobble sama sekali. Untuk kabel sendiri, mouse ini udah pakai kabel paracord yang udah sangat ringan dan fleksibel. Jadi udah kerasa kayak wireless, apalagi kalau kalian pakai mouse Banji. Lalu di paket penjualan ini kita udah dapat pouch juga yang bakal berguna kalau kalian mau nyimpen mouse ini atau kalian berencana bawa mouse ini kemana-mana. Untuk mousepad sendiri, mouse ini udah menggunakan bahan PTFE yang tebal dan rounded, jadi udah sangat smooth banget di Zowie TFX yang gue pakai dan di Cooler Master MP510. Dan kualitasnya bisa dibilang lebih bagus dibandingkan dengan Viper Mini dan kurang lebih sama dengan Cooler Master MM710. Meskipun bentuknya nggak universal, setidaknya kita masih dikasih ekstra 1 pasang fit lagi in case kalau kalian udah mau ganti. Kalian juga bisa pakai software yang bisa kalian pakai dan fungsinya seperti biasa, kalian bisa ganti semua buttonnya, bikin makro profile kalian sendiri, ganti DPI, lalu bisa ganti RGB, set leave of distance. Tapi yang gue bingung itu ada improve pointer precision yang aslinya itu udah di Windows. Tapi kalian perlu ingat aja untuk matiin setting ini kalau kalian baru download softwarenya. DuckSire ini pakai sensor Pixart PMW3389 dengan total 16.000 dpi yang punya akselerasi 50G dan 400 fps. Dan ya ini sensornya udah high end, jadi udah aman banget tuh game-game FPS yang PC itu cepet kayak COD Modern Warfare. Tracking akurasinya udah bagus, leave of distance-nya udah rendah, dipakai flex dan apapun juga udah sangat aman banget. Lalu karena berat yang ringan, untuk aim control dan response juga udah sangat oke banget. Aim gue juga nggak berubah di Modern Warfare ataupun di Rainbow Six. Bahkan gue pribadi nggak nyangka kalau gue ternyata masih bisa pakai mouse ergo kayak si DuckSire ini. Tapi mungkin karena mouse ini memang udah ringan. Oke, jadi kesimpulannya bisa dibilang Rexus sangat impress gue kali ini, karena ini mungkin produk mereka yang pertama kali bisa gue rekomendasiin. Dan dengan momentum ini gue harap akan berdampak juga di semua line up produk mereka ke depannya, supaya lebih berkembang lagi kayak si DuckSire ini. Di harga segini, mouse ini bisa dibilang udah sangat oke banget. Build quality gue rasa udah gak ada masalah, semua switchnya juga udah cukup oke. Dan untuk performa sensornya, untuk tracking, leave of distance, dan juga untuk flick di game FPS, gue rasa udah sangat bagus banget. Tapi tentu aja gue akan ngerekomendasiin mouse ini buat kalian yang adalah palm grip user dan punya panjang telapak tangan itu di 19 cm ke bawah. Dan nilai jual dari mouse ini sebenarnya adalah di kebebasan kalian untuk ngeganti cangkang kalau misalnya kalian bosan. Dan kalau misalnya kalian belum terbiasa sama mouse yang ringan itu, ya kalian bisa setidaknya membiasakan tangan kalian dengan mouse ini dengan pakai pemberatnya. Lalu kalian bisa pelan-pelan turun sampai nggak pakai pemberatnya sama sekali. Tapi dari semua hal yang ditawarkan sama mouse ini, itu baik lagi ke tergantung banyak telapak tangan kalian dan preferensi grip style kalian terhadap shape dari si mouse ini, apakah bakal cocok apa enggak. Jadi itu tadi pendapat gue soal Rexus DuckSire. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu soal si DuckSire
Alexa Pro Wireless itu kalian bisa tungguin aja di konten yang berikutnya. Dan seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram, Facebook, lalu join juga komunitas kami di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengi Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.